Halo, perkenalkan nama saya Ari Prayoga, NIM 22320077. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum, yang bersumber dari Wiwi Heriani dan kawan-kawan, Law Jurnal 2025. Bantuan sosial merupakan salah satu program utama pemerintah dalam upaya mengentas kemiskinan di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program bantuan sosial, terutama pada masa pandemi COVID-19, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan dana bantuan sosial seperti salah sasaran penerima, data fiktif, pemotongan bantuan, hingga praktik korupsi oleh aparat atau pihak tertentu. Tingginya jumlah laporan masyarakat terkait penyimpanan bantuan sosial menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kerugian negara sekaligus mencederai rasa keadilan bagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai model penegakan hukum yang diterapkan dalam mencegah penyalahgunaan dana bantuan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegakan hukum dalam mencegah penyalahgunaan dana bantuan sosial dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Yang ketiga, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal atau sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi hukum, pejabat dinas sosial, dan jaksa, serta melalui studi keputusan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami terkaitan antara aspek hukum, institusi, dan budaya masyarakat yang dalam penegakan hukum bantuan sosial. Yang keempat, ada hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, faktor hukum, yaitu lemahnya regulasi karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur bantuan sosial secara komprehensif. Yang kedua, ada faktor aparat penegakan hukum yang meliputi keterbatasan kompetensi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya optimalnya pengawasan. Ketiga, ada faktor sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan teknologi dan sistem pendataan yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Keempat, faktor budaya hukum masyarakat, seperti praktik nepotisme, patronase, hanya kesadaran hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpanan. Yang kelima, ada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial dilakukan secara dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan dana. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegakan hukum, memanfaatkan teknologi digital dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Terakhir, kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang bersifat terpadu, tidak hanya menekankan pada sanksi pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pemburuan regulasi, penguat institusi, pemanfaatan teknologi, dan pembentukan budaya hukum masyarakat yang sadar hukum. Dengan pendekatan tersebut, penyaluran bantuan sosial diharapkan secara berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Ya, sekian review dari saya.
tentang jurnal Wiwi Heriani dan kawan-kawan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi Santi.